Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Katerina Dwi Anggiasari, M. Diva Sultan Diani, Novia Nur Hidayah, Rahmarani, dan Ridho Sutri. Ini merupakan tugas kelompok keempat pada mata kuliah Data and Information Management, mahasiswa BINUS University. Permasalahan yang kami temukan pada TK 4 ini yaitu yang pertama, migrasi framework kode igniter. Yang kedua, manipulasi data masih ada yang belum berfungsi. Yang ketiga, struktur file belum terstruktur. Yang keempat, button update dan edit tidak berfungsi. Yang kelima, file pada menu pengguna tidak ditemukan. Yang keenam, logout belum berfungsi. Solusi yang kami tawarkan, yang pertama, pengaktifan fungsi manipulasi edit dan delete. Yang kedua, menggunakan framework konsep model view controller. Yang ketiga, melakukan penyempurnaan pada bagian yang belum berfungsi seperti button update dan delete, menambahkan menu pengguna, dan membuat button logout jadi berfungsi. Selanjutnya, software yang dibutuhkan untuk membuat TK4. Yang pertama yaitu SAMPP. Yang kedua, VS Code. Yang ketiga, Composer. Dan yang terakhir yaitu frameworknya Code Igniter. Berikut langkah-langkah migrasi dari PHP native ke framework Code Igniter. Yang pertama, kita akan menginstal Composer. Dan caranya dapat dilihat pada website. Selanjutnya, kita akan menginstal Code Igniter menggunakan Composer. Setelah itu, pilih command seperti pada layar. Edit command, tulis nama aplikasi setelah App Starter. Setelah itu, ubah direktori command ke dalam direktori IT_bsc_frame. Lalu, jalankan server untuk menyalakan aplikasi. Setelah itu, tampilan akan muncul pada aplikasi pertama kali dijalankan. Langkah setelah itu yaitu import database melalui phpMyAdmin. Yang pertama, kita harus membuat database baru dengan nama db_tibsc. Setelah database ada, kita melakukan import file, lalu membuka file yang akan kita import. Setelah itu kirim. Maka database akan langsung tampil pada DB yang kita buat tadi. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Lalu selanjutnya kita buka folder aplikasi di dalam Visual Code. Lalu konfigurasi file env di-rename menjadi .env. Lalu hilangkan tanda pagar di environment dan ganti production menjadi development. Lalu base URL kita hapus tanda pagar pada bagian depan dan kita masukkan localhost port 8080. Kemudian di default database kita aktifkan semua dengan menghapus tanda pagar bagian depan. Lalu untuk nama database
kita masukkan sesuai dengan data yang kita pakai, database yang kita pakai, dan untuk password kita kosongi. Selanjutnya, untuk menambahkan kita menambahkan 4 file di file yang orisinilnya, yaitu CSS, font, image, dan JS ke folder publik aplikasi CI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama Rani. Setelah environment-nya kita setting, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan membuat sebuah view, yaitu login di folder main login. View ini didapatkan dari data native dengan file index.php. Nah, data tersebut akan di-copy ke login.php tadi yang kita bikin dan dihapus file-file yang tidak perlu. Dan dihapus sintaks yang tidak perlu. Kemudian saat submit, sistem akan memanggil URL home login yang disetting pada form action home login. Nah, URL ini harus didaftarkan terlebih dahulu di root. Untuk men-setting controller dan function yang akan dipanggil, di mana ini itu controllernya akan memanggil home controller dan dengan function login. Function login. Data yang dilemparkan dari view tadi akan disimpan melalui variabel username dan password. Kemudian username dan password tersebut akan dicek melalui function yang ada di login model dengan function login. Username dan password yang dimasukkan akan dicek ke tabel pengguna apakah ada atau tidak. Jika username dan passwordnya benar, maka login akan dijalankan dan akan membuka view dari dashboard. Tampilan dari login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dipa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian menu dashboard. Pada menu dashboard ini di proyek existing masih terlihat kurang rapi. Di sini terdapat 8 chart bar dan diagram berbentuk lingkaran. Untuk membuat menu dashboard ini diawali dari membuat views, yaitu pada folder main, kemudian masuk file dashboard.php. Pada setiap chart bar di menu dashboard, dia memanggil fungsi-fungsi yang sudah dimasukkan pada controller. Controllernya masih mengikuti seperti controller untuk login, karena dia akan membawa data-data dari model. Di sini contohnya ada hasil dari untuk chart bar corporate contribution, manggil fungsi dari login model.
Kemudian fungsi corporate contribution ini akan menjalankan query. Query ini berasal dari proyek sebelumnya yang diambil dari dashboard. Diambil dari sini, kemudian dikopikan ke dalam model menjadi seperti ini. Lalu fungsi-fungsi ini akan digunakan untuk memberikan return data dan akan ditampilkan ke dalam menu dashboard. Selain itu, pada proyek ini juga kami melakukan penyempurnaan tampilan agar terlihat lebih rapi menjadi seperti sekarang ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novi. Oke, yang kemudian di tampilan ini ada di dimensi. Nah, dalam menu dimensi ini ada dua menu, yaitu lihat data dan tambah data. Dalam menu lihat data, ini ada list datanya. Pada menu ini kita juga bisa melakukan update, delete, dan view. Kemudian pada menu tambah data, ini untuk fungsinya untuk menambah data. Kita coba. Nah, di bawah ini data berhasil ditambahkan. Kemudian kita ke source code-nya. Pertama kita lihat di view-nya. Di folder view ada dua file, yaitu file add dan view. Nah, di dalam file add ini nanti yang menampilkan menu penambahan data. Yang menu tadi kita untuk menambah data. Dan untuk file yang view, nah ini adalah tampilan untuk menampilkan menu lihat data. Kemudian tadi di folder view kita ke folder controllernya. Nah, di control ini kita buat file dengan nama dimensi.php. Nah, di dalam control ini ada beberapa function. Control sendiri ini berfungsi sebagai perantara dari model ke view. Nah, di sini salah satu functionnya ada function view dan function add. Nah, di function ini untuk fungsi untuk menambah data dan menampilkan data. Nah, kemudian di return view ini adalah untuk nanti data dari model dikirimkan ke view. Kita ke folder modelnya. Nah, di dalam model ini berisi data-data. Nah, ada function get data. Get data ini yang berfungsi untuk get semua data yang ada di function controller tadi dan kemudian ditampilkan di folder view. Coba lihat lagi di dashboard yang tadi.
Ini adalah tampilan yang bisa ditampilkan dari file view dan file add data. Nah, selanjutnya penyempurnaan dari kelompok kami akan disampaikan oleh Diva. Baik, selanjutnya setelah kita berhasil melakukan migrasi ke framework code Igniter, kemudian saya coba akan membandingkan dari proyek sebelumnya ke proyek yang baru. Di sini dari proyek yang sebelumnya terlihat tampilan dashboard masih kurang rapi, kemudian ada button logout tapi masih error karena ada file yang tidak terbaca. Kemudian di sini juga ada menu pengguna yang ketika dipanggil juga masih error karena tidak terbaca filenya. Jadi kami melakukan beberapa penyempurnaan, yaitu merapikan tampilan dashboard, membuat button logout. Oh ya, selain itu juga fungsi tambah data di beberapa menu ini masih belum berfungsi. Di antaranya kalau kita coba klik view dan klik edit ini dan klik button delete masih tidak memunculkan apa-apa. Maka pada proyek dengan framework Igniter ini kita coba menyempurnakannya. Contoh ini saya coba view data dimensi, kemudian coba edit data dimensi. Misal diganti bobotnya jadi 4. Dan data berhasil diubah. Terus dicoba delete. Data terhapus. Selain itu juga pada menu pengguna yang tadinya belum terdapat tampilan untuk lihat data maupun tambah data, kami menambahkan di proyek baru ini tampilan untuk lihat data pengguna. Contohnya seperti ini. Selain itu, fungsi create update delay-nya pun sudah berfungsi. Sekarang dicoba untuk input satu data. Data berhasil ditambahkan. Kemudian sekarang saya coba view data, datanya sudah tampil. Update data, misalnya ganti password. Data berhasil diubah. Kemudian saya coba hapus. Datanya sudah terhapus. Pada menu dashboard juga sudah dirapikan tampilannya. Kemudian pada button logout ini juga sudah berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada Mas Ridwan. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada TK4 ini. Jika ada salah dalam penyebutan dalam video, kami meminta maaf. Sekian, terima kasih.